Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa bahrad zahirin. Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada sore ini kita sama-sama ditakdirkan Allah dapat berkumpul berjamaah di dalam majelis salawat, di dalam majelis kebaikan, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan berkumpul kita, berjamaah kita di dalam majelis ini senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan ini pula kita kembali sama-sama belajar menuntut akan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan manfaat lawan kita dunia sampai ke akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai taklim kita pada
sore ini kembali kita mengaji, belajar mengenai ibadah salat. Ibadah salat adalah ibadah yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena paling dekat hamba itu dengan Tuhan itu ketika dia melakukan sembahyang. Makanya sembahyang itu disebut dalam bahasa adalah ad-doa. As-salatu ad-doa. Salat itu adalah doa. Kullu sebarataannya praktik salat itu, pekerjaan salat itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi mulai kita berusalli, bertakbir sampai kita selesai mengucap salam, itu semuanya adalah hakikatnya zikir kepada Allah. Dan orang salat itu adalah orang yang berdoa, orang yang meminta lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kenapa orang yang kada salat itu hidupnya tidak bahagia, hidupnya kada mau nyaman, pikirannya kada mau tenang, bahkan rezekinya pun tidak berkat, rezekinya pun diangkat oleh Allah keberkahannya. Dan banyak juga orang yang tidak salat itu akhirnya hidupnya senantiasa di dalam kesusahan. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang tidak salat itu dihukumkan orang yang sombong. Ya. Jadi orang yang kada sembahyang itu hukumnya adalah orang sombong. Kenapa disebut orang sombong? Dikarenakan inya kada mau berdoa, inya kada mau minta kepada Tuhan. Maka kita dalam 24 jam diwajibkan Tuhan untuk minta lawan sidin sebanyak 5 kali. Makanya ada sebahagian orang ahli hikmah itu mereka sesudah sholat tidak berdoa, tapi jangan dituruti ini oleh kita ya. Ini hanya cerita. Alasan mereka sederhana. Mereka beralasan bahwasanya sembahyang itu dari awal sampai selesai itu adalah doa. Maka kalau isi semuanya doa, kada perlu lagi aku sesudah melakukan sembahyang itu berdoa, karena semuanya sudah terangkum di dalam sembahyang. Jadi keseluruhan sembahyang itu adalah doa. Nah, akan tetapi karena Rasulullah sesudah sholat berdoa, maka kita dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Nabi, yaitu bila tuntung sembahyang jangan kada berdoa, jangan kada berwirid. Karena disebut oleh para hukama, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tuntung sembahyang, siapa nang dalam hidupnya tidak ada wirid, bersembahyang tuh kada berwirid, maka itu diumpamakan seperti kirdun, seperti warik. Nah, jadi warik itu tuntung makan buka
Ada nang sambil buka inya makan. Nah itu warik. Jadi orang nang berdoa imbas sembahyang berarti orang ini mengikut akan sunnah Nabi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan sembahyang 5 waktu nih, maka yakinlah kita bahwasanya nang mengerjakan salat itu Allah. Gitu yakin kita bahwasanya nang mengerjakan salat itu Allah. Memang pada zahirnya tuh kita, tetapi hakikatnya adalah Allah. Itu jangan salah. Zahirnya asa kita tetapi kita kada yakin bahwasanya la fa'ila illallah, kadada nang beperbuat hanya Allah. Berarti kita harus meyakini dulu dalam hati kita tidak ada yang beperbuat, hanya Allah. Sedangkan sembahyang itu qaulan wa fi'lan, perkataan dan perbuatan, wa niyatan dan niat. Nah kalau niat karena Allah, maka yakini setiap yang lillah berarti itu ampun Allah. Setiap yang lillah berarti milik Allah. Contoh, kalau kita berucap usalli fardal asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillah. Jadi memang nang sembahyang kita, tetapi nang memperbuatkan sembahyang itu adalah Allah. Nah kayak itu nang benar. Jangan nang sembahyang kita yang memperbuat sembahyang kita juga. Nah inilah nang disebut bukan sembahyang zikir. Kalau inya ingat yang memperbuatkan sembahyang itu adalah Allah, maka di dalam sembahyangnya itu zikir sabarataan. Jadi hakikatnya nang sembahyang siapa? Tuhan kita. Maka disinilah kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Dia bukan menyembah Tuhan yang tidak ada. Dia bukan berhayal mengenai keberadaan Tuhan, tapi dia menyembah Tuhan yang wujud, Tuhan yang bersifat ada. Lalu adanya Tuhan di mapa aku meyakininya, maka Tuhan menampakkan sifat kudrah iradatnya. Lalu Tuhan nampakkan, Tuhan nyatakan sifat kudrat iradatnya itu di perbuatan makhluk. Jadi kalau kita berdiri, kita berusalli, kita bertakbir, kita berbacaan sampai kita ruku, iktidal, nah itu nyata kudrat iradat Allah, nyata kuasanya Tuhan, nyata kehendaknya Tuhan. Ini kita ini nyata sifat Tuhan, bukan kita Tuhan, tapi kita disuruh meyakini bahwasanya sifat Tuhan kudrat iradat itu nyata di diriku ini. Maka kalau orang merasakan kenyataan sifat Tuhan, jauhkah Tuhan? Kada jauh. Disinilah timbulnya asyiknya seseorang di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, di dalam menyembah Tuhan. Kenapa? Karena senantiasa merasakan nyatanya sifat kuasa dan kehendak sidin
di dalam perbuatan sholat ini. Jadi zahirnya, arti zahirnya tuh nampaknya nih modelnya kita nang bagawi, kita nang beperbuat, tetapi hakikatnya adalah Allah. Inilah pentingnya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di bulan Rajab ini. Maka Nabi menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang beriman. Arti mi'rajnya itu apa? Seseorang itu naik jiwanya menuju Tuhan. Artinya ketika seseorang mengabdikan dirinya kepada Allah, dia merasakan jiwanya itu dekat sekali dengan Tuhan. Saking dekatnya kepada Tuhan tidak tersentuh. Nah, saking dekatnya dengan Tuhan kada bisa melihat lagi. Contoh, kalau kita ini telapak tangan lah, kalau jauh kayak ini kau melihatlah. Tapi kalau di paroki gini, melihat lagi telapak tangannya, kada melihat lagi. Saking dekatnya Tuhan, kadang manusia itu kada melihat lagi. Kada dekatan Tuhan tuh lawan kita kada kau lagi, kada terlihat lagi oleh manusia. Nah, ujar Tuhan, ana akrabu min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari urat lehermu. Dekat benar Tuhan tuh kepada kita. Cuma karena kita menganggap Tuhan, nangaran anggapan tadi sudah menganggap Tuhan itu jauh, lalu akhirnya dalam pengabdiannya dia merasa melakukan pengabdian kepada Tuhan nang aku hendak berdekat jalan Tuhan. Jadi seolah Tuhan tuh jauh, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Nah, lalu orang nang sembahyang itu merasakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang inilah nang diterima oleh Tuhan. Jadi Bu Ai, bila pian tu sembahyang merasa pian nang sembahyang kada diterima Tuhan. Lapahnya le langkah ini aku selama ini sembahyang. Kenapa? Karena ada ujub. Karena sembahyang itu nikmat Tuhan yang wajib disyukuri. Jadi kalau kita sembahyang itu merasa kita nang sembahyang tidak merasa ini nikmat Tuhan kepada kita, maka Tuhan tidak akan memandang, Tuhan tidak akan menerima sembahyang kita. Sah aja sembahyang itu kalau rukun dan syaratnya dikerjakan. Tetapi untuk diterima nanti dulu. Jadi sembahyang itu tergantung kualitasnya. Maka ilmu sembahyang itu hukumnya wajib kita belajar. Jadi kayak apa? Menongkah itu guru aja baik kudu sembahyang panjang kada diterima juga. Nang menentukan berhak menerima atau tidaknya itu Allah. Nah, Allah. Jadi kita ini hanya disuruh melakukan. Jadi usaha ikhtiar kita itu tetap disuruh. Sembahyang diwajibkan. Bila kada sembahyang Allah murka, Allah marah. Makanya al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Bedanya orang kafir dengan orang nang kada kafir itu lah, orang mukmin nih lawan orang kafir, orang muslim nih lawan orang kafir, itu bedanya hanya sembahyang. Orang kafir itu puasa ada, bahkan bisa lebih banyak daripada puasanya orang Islam. Orang kafir itu zakatnya ada, bahkan bisa lebih banyak dia diperintah untuk mengeluarkan rezekinya, nah, hartanya daripada orang Islam. Orang Islam 2,5% aja. Nah, dalam 1 juta itu hanya 25.000. Mungkin orang non muslim itu ada yang sampai 10%, ada yang sampai 30% dari hartanya. Nah, coba kalau orang Hindu,
Orang Hindu tuh kegiatan keagamaannya tuh tidak sedikit. Bahkan harta mereka itu 1/4 harta mereka itu digunakan untuk ritual ibadah. Nah, orang Islam tidak seperti itu. Islam hanya dimintakan 2,5% dari hartanya. Kalau ikam punya duit 100 juta, 2,5 juta cukup sudah. Itu aja. Banyak semua orang non muslim itu ada puasanya, ada zakatnya, ada ziarahnya juga ke tempat-tempat suci. Kalau orang Islam ziarahnya kemana? Ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke kubur Nabi, sholat di masjid Nabi, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah. Orang non muslim juga ada melakukan ritual ziarah ini. Nah, tetapi orang non muslim ada yang tidak dilakukan seperti orang Islam. Apa itu? Sembahyang. Itu tidak ada. Nah, bahkan ada sembahyang 6 mingguan. Ya. Tahu lah. Non muslim kan ada mereka salat jar, sembahyang ujar. Bahasa buannya sembahyang juga. Tapi nang mingguan, ada nang bulanan. Ada orang Islam sembahyang tiap waktu. Orang Islam disuruh untuk mendekatkan diri, meminta kepada Allah dalam setiap hari, setiap saat. Maka oleh karena itu, jangan sampai sembahyang kita ini terabaikan dikarenakan pekerjaan. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang nang kada sembahyang itu, ibu, seluruh amalnya, amal kebaikannya, ibadahnya, baik nang wajib ataupun nang sunnah, itu dipending dulu. Arti dipending apa? Ditunda dulu. Tidak akan dilihat oleh Tuhan. Jadi kebaikan apa saja kada bernilai sebelum sembahyangnya. Jadi kalau sembahyangnya beres, contoh hari ini dari pagi sampean subuh sampai ke asar, subuh kada sembahyang, zuhur sembahyang, asar kada sembahyang misalnya. 3 nang kada sembahyang ini nang bukan ujur lah, ujur syar'i. Ujur syar'i itu kan haid perempuan. Tidak ada ujur syar'i. Tidak nipas, tidak haid, kemudian dia tidak sembahyang. Bukan musafir orang ini ya, yang boleh menjamak mengkasar. Nah, ketika dia tidak sembahyang, apa saja kebaikannya di hari itu semuanya tidak bernilai. Kalau malaikat nulis ini amalnya, ini misalnya sedekahnya, ini berbicara baik, ini menolong orang, ini bersedekah, ini membantu keluarga, ini mengajar, ini mendidik, macam-macam kebaikan yang dilakukan tadi dari pagi sampai sore, tapi tidak sembahyang. Ini ada catatannya, tapi di pending. Tidak akan bisa ini menjadi amal sebelum syarat sembahyang itu dia lakukan terlebih dahulu. Jadi kalau dia sembahyang, maka catatan amalnya ini akan resmi. Arti resmi apa? Diterima. Barulah catatan amal ini dibawa ke langit. Kalau tidak, ya gentayangan amalnya. Nah ini saking mulianya kedudukan sembahyang, sehingga amal-amal yang lain itu tidak dihiraukan oleh Tuhan sebelum utang-utang sembahyang kita atau salat kita yang tertinggal itu terlebih dahulu kita bayar. Jadi hutang kepada makhluk itu wajib dibayar, hutang kepada Allah lebih wajib lagi dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu silahkan, ada yang bertanya. Nah, silahkan sebelum diakhiri, ada yang bertanya. Sembahyang kawan di foto. Apanya, Bu?
Hah? Oh iya. Tak tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Salat asar yang tidak terkerjakan ini bukan kawa diqadha lagi, wajib diqadha. Yang tidak boleh diqadha sembahyang adalah ketika perempuan haid, ketika perempuan nipas, ya, dia tidak boleh sembahyang kalau dia haid, kalau dia nipas, bahkan hukumnya haram. Arti haram itu berdosa. Nah, berarti itu nyaman benar sudah bagi babinian. Dalam sebulan itu ada kesempatan yang diberi Tuhan pray sembahyang. Nah, tetapi di luar pada itu, kalau alasan mantenan, rewangan, nah, anuan, gotong royongan, kasibukan gawian, kada sembahyang, ini hukumnya wajib diqadha. Arti wajib segera diqadha. Contoh ibu subuh kada sembahyang, lalu imbah bangun guring, jangan hendak sembahyang kada, malah bemasak, malah menyanga iwak, malah betetapas, malah menggosok baju sampai marotet dulu ngerompi kesahan jam 11 pagi hanyar sembahyang. Nah, ini mulai jam 7 pagi nang kelewatan waktu salat tadi sampai jam 11 ini dicatat oleh malaikat orang yang berdosa melalaikan mengqadha salat. Jadi dua dosanya. Pertama, dosa kada sembahyang. Nang kedua, dosa melalaikan sembahyang mengqadha tadi. Jadi selama kita melalaikan untuk mengqadha, selama itu bercatatan dosa. Meninggalkan, menyegerakan, mengerjakan sholat nang tertinggal. Ditulis saja, nah betulis hibak catatan ini, catatan amalnya. Ibu Rafi'ah kada sembahyang zuhur, melalaikan zuhur, terus dia sejam melalaikan zuhur, 2 jam melalaikan zuhur, 3 jam melalaikan zuhur, sehari melalaikan. Ada terus catatan melalaikan sembahyang nih, melalaikan mengqadha sembahyang. Isuk ada pulang catatannya, isuknya ada pulang. Sekalinya dulu ada tuh sembahyang zuhur, kada tuh sembahyang asar. Jadi ini misalnya catatan kayaknya di akhirat itu catatan kita ini akan tulisan, catatan buku amalan kita itu akan terbang dari bawah aras. Nah, kalau kita mengambilnya dengan tangan kiri, ini alamat sudah ahli celaka ini. Sekali dibuka, dibuka subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kuman ini seapa 2 bulan misalnya kada tersembahyang. Esoknya ada pulang catatan dosa melalaikan mengqadha sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Esoknya pulang ada pulang catatannya dosa melalaikan sembahyang mengqadha sembahyang nang 5 tadi. Esoknya ada pulang, kenapa sidin kadar segera membayarinya. Lalu setiap hari catatan itu ada catatan dosa melalaikan mengqadha sembahyang. Dosa kada sembahyang itu tetap ada, tetapi setiap hari bertambah bagi orang ini dosanya apa? Dosa melalaikan sembahyang. Setiap hari selama sembahyangnya itu belum inya qadha, maka selama itu catatan keburukan inya itu ada sampainya mati. Bila inya sudah tabayar qadhaan sembahyangnya itu tadi, baru catatan dosa melalaikan mengqadha sembahyang itu terhapus, kada ada lagi di catatan hari-hari ke depannya.
Jadi diumutakan ini boy, direnungakan oleh kita. Aku ini kada sembahyang subuh, kada sembahyang zuhur, kada sembahyang asar, kada sembahyang maghrib, kada sembahyang isya. Ujar Sidin, saya ingat aku anum dulu. Lagi aku masih sekolah, tapi aku sudah haid. Aku kada sembahyang situ. Nanang kada sembahyang ini mulai misalnya umur 16 tahun atau 14 tahun, 3 tahun kada sembahyang, 14 tahun misalnya, 15, 16, 17 hanya mulai sembahyang, itu pun dipaksa juga. Misalnya nih selama ini nih, sekarang umur berapa sudah? Umur sekarang 30. Nah, kemarin 3 tahun kada sembahyang. Maka catatan di selama umur 30 tahun setiap hari bertulis. Ada catatan dosa melalaikan mengqadha sembahyang fardu. Ini kada kau diingkari, ada terus catatannya kan. Nah, ada semuaan. Maka selama ini kita tidak qadha sembahyang nang kita tinggalkan itu tadi, maka tidak akan hilang catatan melalaikan qadhaan sembahyang. Oh, kenapa guru harus setiap hari? Karena waktu itu terus berputar. Malaikat tuh silih berganti. Malaikat pagi datang, nah, malaikat sore pulang. Malaikat sore datang, malaikat pagi pulang. Silih berganti, maka mereka catatan masing-masing. Apa ada dicatatnya? Ini ketinggalan salat, nah kada tersembahyang qadhaan. Nah, lalu apabila kita sembahyang sudah kita qadha, apakah dihapuskan ini? Insya Allah dihapuskan catatan amal catatan dosa kita melalaikan mengqadha sembahyang fardu selama sekian tahun tadi akan terhapus. Jadi hibak catatan apa dosanya? Dosa melalaikan kada sembahyang. Paham Bu? Jadi jangan diabayakan mengqadha sembahyang. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada? Ada. Bacaannya puasa Rajab apa pagi? Oh, puasa Rajab. Puasa Rajab jenisnya sengaja aku puasa pada bulan Rajab. Nah, sunnah karena Allah Ta'ala. Karena mudahan siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab, insya Allah dapat meminum air sungai Rajab yang ada di surga. Nah, sekarang sehari puasa. Cuma tadi kalau wah bagus. Tapi yang paling penting jangan kada sembahyang. Ini puasa digawi sembahyang kada. Rugi ganal pahala sembahyang fardu, ganal pahala mengqadha puasa fardu. Puasa fardu ada hutang. Kalau ada hutang jangan puasa tidak akan diterima oleh Allah puasa sunat Anda, walaupun Anda terhutang sahabat puasa fardu itu sehari aja seumur hidupnya ada sehari kada puasa fardu. Nah, lalu pian ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Rajab, ya, ada puasa 1 Muharram, ada puasa 10 Muharram, nah, ada puasa nisfu Sya'ban. Nah, ketika pian puasa ini semuanya tidak akan diterima sebelum qadhaan puasa Ramadan Anda bayar. Jadi jangan kebalik jualan. Puasa sunat ke-7, puasa wajib nang hutang kada dibayar. Baik membayar ini daripada puasa Rajab. Lah, ini bagi yang punya tanggungan kewajiban puasa Ramadan. Bahkan dosanya apa? Hari ini setahun, sampean setahun. 2020 kemarin tidak puasa 3 hari karena haid. Sekarang udah 2023, berarti sudah 2 tahun. 2 tahun 1 hari puasa yang Anda tidak terbayar itu dikenai denda lagi. Nah, apa dendanya? 1 mud sehari.
Berarti karena 1 mud 1 tahun. Jadi sehari puasa 1 tahun kelewatan, berarti dia denda 1 mud. Kalau 2 tahun 1 hari puasa 2 mud. 10 tahun berarti 10 mud. Puasanya tetap dibayar, dendanya juga dibayar. Kalau puasanya dibayar, dendanya kada dibayar, berdosa juga masih. Itu saking dituntutnya puasa Ramadan itu diqadha, jangan melewati bila melewati tahun kena dam lagi, kena kafarat lagi. Ya. Paham Ibu? Ada lagi? Tarawihnya tertunda, kata papa lah guru. Ada papa tarawih tertunda. Nah, ada papa tarawih. Ada papa. Papa lah. Tarawih itu Ada mau ganti loh guru. ada mengganti. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum diakhiri, guru akan mengajak kebaikan para ibu-ibu. Nah, di dalam kebaikan, insya Allah di hari Selasa tanggal 21 Februari ini di Pondok Pesantren Ya